Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para khalifah, mursyid-mursyidin, para tuan syekh, tak dapat saya sebut satu persatu, adik-adik, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masih dipertemukan Allah di tempat yang baik, di majelis yang baik, dalam waktu yang baik, di bulan yang baik pula. Bulan yang disebut dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Biasanya Allah kalau mau memuliakan sesuatu, dia nisbatkan itu pada namanya. Contohnya Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah berdiam di situ, bukan Allah bertempat tinggal di situ, tapi karena Allah ingin memuliakan rumah itu, maka dia nisbatkan kepada nama, maka disebut dengan Baitullah. Habibullah, Khalilullah, Kalimullah. Habibullah Muhammad SAW, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Kalimullah Musa alaihissalam. Maka dinisbatkan Allah kepada dirinya Habibullah. Apa maknanya? Allah memuliakan. Dan bulan ini disebut pula dengan Syahrullah, bulan Allah. Bukan berarti Allah memilih bulan ini untuk dirinya, maknanya Allah memuliakan bulan ini. Maka bersyukur kita kepada Allah masih diberikan usia sampai ke bulan Muharram 1434, dan tanda syukur adalah kita isi dengan amal saleh. Bukti amal saleh malam ini kita masih ringan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke rumah Allah, yang mau kita kaji pula ayat-ayat firman Allah dan sabda Rasulullah. Tak ada kata yang paling baik kita ungkapkan selain ungkapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mengikuti berita televisi beberapa hari ini, yang rajin mengikuti perkembangan saudara-saudara kita di Palestina, walaupun sudah puluhan tahun sejak kita kecil melihat TV, tak pernah luput berita tentang Palestina. Tapi beberapa hari ini berita yang paling keras, kematian saudara-saudara kita dibantai oleh Israel. Maka malam ini kita kaji khusus tentang Israel menurut hadis Nabi, menurut Al-Quranul Karim, menurut riwayat-riwayat yang sahih. Siapa mereka ini? Apa yang dulu pernah mereka lakukan? Dan mengapa begitu benci Allah Ta'ala kepada mereka, sampai-sampai kita diajarkan laki-laki yang baligh berakal sehari semalam wajib mengucapkan 17 kali, jangan sampai kami ikut jalan orang Israel. Di mana itu makna ayat ghairil maghdub alladzi an'amta alaihim? Ya Allah, berikan kami jalan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah engkau berikan dulu kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan jalan kepada Nabi Muhammad. Ghairil maghdub, kecuali jalan yang engkau murkai. Siapa yang dimaksud dengan maghdub? Dalam hadis disebut makna maghdub di situ Israel. Siapa Israel? Mengapa disebut Bani Israel? Maka kita mundur jauh ke belakang pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menikah dengan istri pertama bernama Sarah, tidak memiliki anak. Lalu kemudian menikah dengan Hajar. Setelah berusia 86 tahun, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Maka anak cucu cicit keturunan Ismail disebut dengan Banu Ismail, Bani Ismail, anak cucu keturunan Ismail. Itulah bangsa Arab. Kemudian pula setelah Nabi Ibrahim berusia 99 tahun, lahirlah seorang anak laki-laki dari Sarah bernama Ishak. Ishak ini punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu bernama Yakub.
Yakub ini punya dua nama. Di samping namanya Yakub ada nama lain. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Itulah disebut dengan Israel. Apa makna Israel? Ismail, Israel. Il dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Maka ada Mikail, ada Israel, ada Israel, ada Ismail. Il semua di ujung nama itu artinya Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Karena Nabi Ibrahim berdoa lama ingin punya anak. Rabbi habli minas salihin. Ketika lahir maka dia beri dengan nama doanya itu Ismail, kabulkanlah ya Allah. Israel apa maknanya? Isra dalam bahasa Arab artinya abdun, hamba. Il artinya Allah. Israel artinya hamba Allah. Namanya baik, orangnya pun baik, Nabi Yakub alaihissalam. Tapi anak-anaknya, anak keturunan Nabi Ismail, anak keturunan Nabi Israel yang nama lainnya Yakub itu, maka bapak ibu bisa baca dalam sejarah bagaimana kejahatan anak-anak Yakub. Ketika ayahnya itu tampak terlalu sayang kepada Yusuf, maka datang cemburu mereka. Apa yang mereka lakukan? Pura-pura mereka membawa Yusuf ingin bermain-main. Lalu kemudian mereka masukkan ke dalam sumur tua. Lalu mereka kembali berbohong kepada ayah kandungnya yang Nabi itu, mengatakan saudaranya sudah diterkam oleh singa. Ini contoh kecil kejahatan keturunan dari Israel, dari Yakub alaihissalam. Kalau saudara kandung saja sampai hati mereka membunuhnya, apalagilah yang tak kandung yang mereka bunuh sampai saat ini. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbohong, menipu, membunuh pekerjaan mereka sejak generasi awal. Yang pertama, Yakub punya anak Yusuf dan saudara-saudaranya yang jahat yang disebutkan dalam sejarah. Yusuf punya saudara kandung namanya Yahuda. Yahuda ini punya anak cucu cicit keturunan dikenal dengan Yahudi. Oleh sebab itu, kalau ditelusuri ke atas, antara Yahudi, Israel dengan Arab bertemu pada titik Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan lagi nikmat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kamu. Idz ja'ala fikum anbiya'a, dijadikannya di antara kamu banyak nabi-nabi. Wa muluka, dijadikannya di antara kamu banyak raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan diberikan kepada kamu sesuatu yang tak pernah diberikan pada orang lain. Maka banyak nabi-nabi. Sedangkan anak cucu Ismail yang terakhir Nabi Muhammad SAW, itu saja yang nabi. Sedangkan anak cucu Ishak sampai ke bawah, banyak sekali nabi-nabi, raja-raja, dan sesuatu yang diberikan Allah tak diberikan kepada yang lain. Apa dia? Ini yang akan kita bahas. Di antara nabi-nabi di kalangan Bani Israel, yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena perjalanan beliau bersama Bani Israel, perjalanan yang panjang. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sepenting apa Israel dalam Al-Quran? Kata Israel disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 40 kali. Kata Israel. Sedangkan nama Nabi Muhammad SAW tak ada sebanyak itu disebutkan Allah dalam bentuk Muhammad. Adapun dalam bentuk innaka, dalam bentuk anta, ya ayuhan nabiyyu, dalam bentuk Muhammad tak sampai sebanyak itu. Tapi Israel disebutkan 40 kali, bukan karena mulianya, tapi banyak mengandung kecaman terhadap Bani Israel. Yang paling banyak bergaul Nabi Musa alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Musa dilahirkan tahun 1436 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ditambahkanlah itu sekarang, maka lebih kurang jarak kita dengan Nabi
Ibrahim itu dengan Nabi Musa itu lebih kurang 3.500 tahun sebelumnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama bangsa Israel? Ini Mesir, ini Palestina. Di Mesir bangsa Israel ditindas. Berapa ribu orang Israel yang mati dibunuh oleh Fir'aun karena mereka statusnya sebagai budak. Penduduk Mesir aslinya adalah Qibti, keturunan dari anak cucu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan sampai sekarang diabadikan mereka disebut dengan Koptik, diambil dari kata Qibti. Adapun orang Israel menjadi masyarakat kelas 2 karena dia pendatang. Maka saat itu mereka ditindas oleh Fir'aun. Datanglah Nabi Musa alaihissalam mau menyelamatkan mereka, membawa dari Mesir ke Palestina. Dari Mesir ke Palestina ini menyeberangi Laut Merah. Maka dikenallah dalam sejarah perjalanan menyeberang Laut Merah ini. Berapa orang kira-kira yang dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir ke Palestina? Disebutkan jumlah yang dibawa oleh Nabi Musa itu 600.000 orang. Lebih kurang 2 kali jamaah haji Indonesia. Itu yang diselamatkan Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Tapi menyelamatkan orang Israel, mungkin ungkapan ini kasar, seperti menolong anjing terjepit. Setelah diselamatkan, maka kita pula yang dia gigit. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditolong dari tindasan Fir'aun, dibawa menyeberang Laut Merah. Setelah itu dari Laut Merah ini ke Palestina ada sebuah dataran yang panjang dikenal dengan dataran Sinai. Di dataran Sinai inilah banyak terjadi peristiwa yang na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Dalam perjalanan itu apa kata mereka kepada Musa? Ya Musa, dalam surat Al-Baqarah, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya Musa, kami tak akan beriman kepada engkau sampai kami tengok Allah Ta'ala itu jahrah, nyata di depan mata kami, baru kami percaya. Bapak boleh tanya Ustadz Mawardi, boleh tanya Dr. Mustafa Umar, berapa puluh tahun mereka ceramah, pernah tak menghadapi jamaah mengatakan, Ustadz, kami tak akan percaya kepada Allah sebelum Ustadz tunjukkan Allah itu nyata bisa ditengok mata kepala. Belum ada lagi. Sejahat-jahatnya preman paling dia keluar dari masjid, maaf Ustadz permisi. Tapi ya Israel, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak akan beriman kepadamu hai Musa sebelum kami tengok Allah tu jahrah, nyata dengan mata kepala kami. Itulah bentuk kurang ajarnya Israel kepada nabinya sendiri. Kalau kepada nabinya saja sanggup berkata seperti itu, apalagi kepada bangsa Palestina. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Perjalanan pun mereka mereka lanjutkan. Ketika sampai melewati suatu kaum ini penyembah berhala di dataran Sinai. Lalu apa kata bangsa Israel? Meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, tolong buatkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Mereka menyembah Tuhan yang nampak, bisa dipegang tangan, bisa ditengok mata. Buatkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Ada tak bentuk kekurang ajaran melebihi daripada itu? Dan itu diabadikan dalam Quran. Kita tadi solat Isya 4 rakaat, tak ada dalam Quran. Hai orang beriman, salat insyaAllah 4 rakaat, tak perlu diceritakan. Itu diceritakan dalam hadis Nabi. Tapi tentang kejahatan Israel kepada Nabi Musa alaihissalam disebutkan Allah dalam Al-Quran, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan yang bisa ditengok, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dirasa, bisa ditangkap dengan panca indera. Lalu mereka lanjutkan perjalanan panjang di Gurun Sinai. Bapak Ibu yang pernah sampai ke Arab Saudi, dari Makkah ke Madinah, nampak pasir tak bertepi, lebih kurang begitulah dataran Sinai, tapi lebih luas lagi. Lalu di panas terik itu Allah Ta'ala turunkan karunia. Itulah yang disebut yang tak diberikan ke bangsa lain. Wa anzalna wa zallalna alaihimul ghamama. Kami buatkan mereka naungan ghamam.
Ghamam artinya awan hitam. Dibuatkan di atas mereka awan hitam supaya tak sampai cahaya matahari ke bawah. Maka mereka nyaman di bawah waktu berjalan dari mulai Laut Merah menuju Palestina. Wa zallalna alaihimul ghamama. Kami lindungi mereka dengan awan hitam. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Kami turunkan dua makanan, satu manna, satu salwa. Adakah yang lebih nyaman dari itu? Tak ada lagi. Di atas ada awan hitam, di bawah ada makanan manna wassalwa. Tapi apa yang mereka minta kepada Nabi Musa? Ya Musa du'u lana rabbaka. Hai Musa, tolong engkau mintakan kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, supaya mengeluarkan dari tanah, mim baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka minta 5 jenis makanan. Yang pertama baqliha, sayur, wa qisaiha, timun, wa fumiha, bawang merah, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Bapak Ibu bisa bayangkan, diturunkan makanan dari surga yang tak berbau, mereka minta yang berbau, bawang putih, bawang merah, mutunya rendah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apakah kamu minta ganti makanan yang hebat itu dengan makanan yang bermutu rendah, yang tak ada apa-apanya? Ini ulah Yahudi, ulah Bani Israel. Diselamatkan, dikasih makanan, diberi fasilitas, bukannya berterima kasih, meminta yang tidak-tidak. Jadi kalau ada orang zaman sekarang kita buat baik, itu balasannya, walaupun dia bukan keturunan Yakub, tapi isi Israel itu ada dalam kepalanya. Ada gen Israel dalam badannya. Walaupun bentuk badannya tidak. Karena Israel ini bentuknya macam Arab juga. Rambutnya ikal, pirang, matanya biru, kulit putih, hidung mancung. Tapi kadang orang kita casingnya macam kita, signalnya signal Israel. Diletak di depan menyipak ke belakang, diletak di belakang menanduk ke depan. Ini ulah Israel. Diselamatkan, ditolong, minta yang tidak-tidak. Itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Panjang perjalanan mereka, panjang pula tingkah pola ulah Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam perjalanan itu ada seorang yang kaya, hartanya banyak, lalu kemudian meninggal anak laki-laki, meninggal dia, yang tinggal anak laki-laki dan adik laki-laki. Maka menurut hukum waris, kalau laki-laki meninggal, yang dapat harta warisan anak laki-laki, adik laki-laki tak dapat. Maka adiknya merasa kecil hati, ini harta abang saya, bagaimana caranya? Dia bunuh anak laki-laki itu supaya dapat harta abangnya. Setelah dibunuh, diadukan peristiwa itu kepada Nabi Musa. Hai Musa, ini ada pembunuhan, tidak diketahui siapa pembunuhnya, tapi berat dugaan yang membunuh adalah adik kandungnya. Supaya dapat harta abang kandung yang mati, dibunuh anak dari abang kandung, keponakannya. Bagaimana caranya? Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, turunlah firman Allah. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu supaya menyembelih Baqarah. Nah, itulah kita baca surat yang kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih seekor lembu. Jadi sembelih lembu, nanti potong ekornya, pukulkan ke anak kecil itu, hidup dia sebentar, menyebutkan yang membunuh saya fulan. Setelah itu dia mati lagi. Mukjizat. Ini termasuk janji ketiga. Diberikan Allah kepada kamu yang tak diberikan pada kaum yang lain. Awan di atas, makanan manna, makanan salwa, bisa ada orang hidup sejenak untuk menunjukkan bukti, setelah itu mati kembali. Mestinya kalau Allah suruh, potonglah lembu, langsung potong, ambil ekornya, pukulkan, selesai. Tapi datang Israel, apa kata mereka? Ya Musa du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Hai Musa, tolong tanya ke Tuhanmu, yang dimaksudkan Tuhanmu lembu itu lembu yang macam mana yang dia inginkan itu. Innal baqarata syabaha alaina. Lembu kami ini banyak macam-macam jenisnya. Yang diinginkan itu lembu model apa?
Tolong minta tanyakan, lembu model apa? Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Musa alaihissalam, disebutkanlah lembu itu la faridu wala bikrun, tidak tua wala bikrun, tidak pula muda, awanum baina zalik, antara tua dan muda. Pertanyaan bukan memudahkan tapi makin menyulitkan. Satu syarat, tadi lembu saja umum, sekarang lembu tapi yang usia tak tua tak muda. Setelah jelas syarat pertama, bukan mereka langsung potong, tanya lagi, ya Musa du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Hai Musa, coba tanyakan Tuhanmu lagi, kira-kira lembu yang dimau itu warnanya apa? Bertanya Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, lalu turun ayat, maka disebutkanlah warnanya faqi'ul launuha innaha baqaratun safra. Baqaratun lembu, safra warnanya kuning. Faqi'ul launuha tasurrun nazirin, kuning yang disukai ketika dipandang, kuningnya bersih. Mulai makin berat syaratnya. Sudahlah syarat berat, bukan mereka langsung cari potong, tanya lagi yang ketiga. Mereka tanya, yang kira-kira yang udah bekerja apa yang belum Musa? Maka turun syarat yang ketiga, la tasqil harsa, tidak pernah dipakai untuk membajak dan tak pernah pula dipakai untuk mengambil air. Maka makin berat syarat. Oleh sebab itu, ketika sahabat Nabi terlalu banyak bertanya kepada Nabi Muhammad, turun ayat, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Apakah kamu mau bertanya terlalu banyak kepada Muhammad seperti Musa dulu pernah terlalu banyak ditanya oleh orang-orang Israel? Maksud tanya di sini, tanya yang tak mendatangkan ilmu, tanya iseng-iseng saja, tanya untuk menguji-uji saja, tanya untuk memperturutkan hawa nafsu saja. Ini ulah Israel. Tapi jangan pula karena ini kita kaji malam ni habis pengajian bapak ibu tak mau bertanya, takut jadi Israel. Enggak. Ini ulah Bani Israel, bukan ingin mencari ilmu, tapi hanya untuk bertanya yang tidak-tidak saja. Kedurhakaan apa yang lebih hebat daripada ini? Tak ada. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam riwayat disebutkan Nabi Musa alaihissalam naik ke bukit yang disebut dengan bukit dalam Al-Qur'an wa turisinin, disebut dengan bukit Tursina. Naiklah Nabi Musa ke atas bermunajat kepada Allah untuk menerima wahyu. Ketika Nabi Musa turun ke bawah, apa yang terjadi? Bukan mereka dapati Nabi Musa menengok mereka sedang berzikir, berdoa, munajat kepada Allah. Tidak. Apa yang dilakukan mereka ketika Nabi Musa pergi? Mereka menyembah lembu yang dibuat oleh laki-laki bernama Samiri. Mereka buat lembu, lalu kemudian dibuat bagian lehernya berlubang. Maka masuk angin kencang ke dalam lubang itu, mengeluarkan bunyi seperti bunyi lembu, seolah-olah hidup. Lalu mereka sembah lembu itu. Adapun yang menjadi pengganti Nabi Musa, yaitu Nabi Harun. Selama Nabi Musa pergi, Nabi Harun menjaga. Nabi Harun tak sanggup melawan. Lalu Nabi Musa turun dari bukit Tursina, dia lihat mereka sedang menyembah anak lembu yang dibuat Samiri. Ditariklah oleh Nabi Musa jenggot Nabi Harun. Marah Nabi Musa. Apa jawab Nabi Harun waktu itu? Ya bena umma, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai anak ibuku, sebut dalam Quran, ya bena umma, wahai anak ibuku, maksudnya wahai saudara kandungku, kata Nabi Harun, inna qaumi stad'afuni, mereka hampir saja membunuh, mereka menekan aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Nabi mau mereka bunuh. Memang begitulah sifat mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap kali datang rasul, setiap kali datang nabi, kalau nabi itu tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dua yang mereka lakukan. Fariqan kazzabtum, yang satu mereka dustakan, wa fariqan taqtulun, yang satu lagi mereka bunuh. Mereka termasuk orang yang membunuh para nabi.
Siapa yang mengatakan begitu? Bukan sejarawan, bukan ulama. Yang menyebut itu Allah dalam Al-Quran. Diawali dengan Nabi Musa dengan penuh tekanan. Nabi Musa, bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Apa kata mereka menuduh Nabi Isa? Mereka katakan Nabi Isa itu anak zina, karena lahir dari seorang ibu yang tak berayah. Lalu mereka pula sakit hati karena Nabi Isa banyak menyindir mereka. Suatu ketika Nabi Isa di Palestina, di tengah orang-orang Israel, bertanya Nabi Isa, mengapa ikan ini busuk? Nabi Isa ambil ikan yang dijemur, lalu Nabi Isa tunjuk, mengapa ikan ini busuk berulat? Mereka katakan, ya busuk karena memang dia sudah lama. Kata Nabi Isa, ikan ini busuk karena garamnya tak asin lagi. Nabi Isa menyindir mereka, umat Israel ini busuk karena ulamanya jahat, tak lagi asin. Mendengar itu mereka tersinggung. Mendengar itu mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka tak punya cara. Maka apa yang mereka lakukan? Bersekongkol dengan Raja Romawi yang ketika itu memimpin Palestina. Raja itu bernama Herodes. Raja tak suka kepada Nabi Isa karena dianggap Nabi Isa punya kekuatan politik, nanti bisa menggulingkan raja. Sedangkan tokoh-tokoh agama Israel tak juga suka kepada Nabi Isa karena Nabi Isa banyak menyindir dari segi agama. Akhirnya berjumpa dua kekuatan, satu kekuatan politik, satu kekuatan agama, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi? Nabi Isa tak dapat diketahui tempatnya karena jauh tersembunyi. Lalu mereka cari murid-murid Nabi Isa supaya dapat ditunjukkan di mana tempat persembunyian Nabi Isa, supaya bisa Nabi Isa ditangkap dan dibunuh. Lalu ketika mereka cari tak mereka temukan, ada salah satu dari murid Nabi Isa itu yang bisa disogok. Namanya Yudas Iskariot. Disogok dengan 300 keping uang emas, uang dinar. Dia ambil, dia tunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Maka ramai-ramailah pasukan Raja Herodes dengan pendeta-pendeta Israel mau menangkap Nabi Isa. Saat itulah turun mukjizat yang diberikan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan orang lain, sama bentuknya macam dia. Siapa yang diserupakan itu? Yang diserupakan itu adalah murid Nabi Isa yang membelot ke pendeta Israel bernama Yudas Iskariot. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tak yakin benar-benar telah membunuh Nabi Isa. Lalu kemana Nabi Isa? Barrafa'ullah, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa, menurut bukti sejarah, mereka membunuh Nabi Isa, tapi Allah menyelamatkan. Nabi Musa susah, Nabi Isa mereka bunuh, walaupun tak terjadi karena Allah selamatkan. Nabi Muhammad, bagaimana perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad? Mereka ejek Nabi Muhammad, ejek, sumpah serapah, tes mengetes. Berjumpa di Madinah, mereka tanya, Muhammad, apa ruh itu? Pertanyaan itu diabadikan dalam Al-Quran. Itulah asbabun nuzul tentang ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang diberikan Allah ilmu tentang ruh hanya sedikit saja. Mereka menekan Nabi SAW. Orang Islam kalau jumpa Nabi mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita pula mengucapkan salam dalam salat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mereka kalau jumpa Nabi Muhammad mengucapkan salam, tapi bunyi salam itu mereka plesetkan sikit. Kalau tak jeli mendengarnya, mirip bunyinya. Kita mengucapkan Assalamu alayka. Mereka Yahudi mengucapkan salam pada Nabi, Assalamu alayka. Assalamu alayka, keselamatan untukmu ya Muhammad. Tapi mereka mengucapkan Assalamu alayka, matilah kau Muhammad. Jadi kalau ada orang Islam suka main pleset-plesetan, ini ikut-ikut Yahudi sikit. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak cukup hanya mengejek. Apa yang mereka lakukan?
ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara zahir dan dengan cara batin. Cara zahir, cara batin. Mana duluan kita sebutkan kisahnya? Cara zahir. Yang zahir nyata, tampak oleh mata. Mereka undang Nabi. Diundanglah Nabi ke kampung Yahudi Israel. Nama kampung tu di dekat Madinah. Nama kampungnya Khaybar. Isinya Yahudi semua. Nabi diundang datang. Ketika Nabi datang, mereka masakkan, mereka panggangkan daging. Lalu daging pun disuguhkan. Sahabat Nabi makan, Nabi pun makan. Sahabat Nabi makan telan, langsung meninggal dunia. Sedangkan Nabi masuk ke mulutnya, diberitahu oleh Jibril, langsung dimuntahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak meninggal, sahabat Nabi meninggal. Ditangkap Yahudi yang memberi racun. Ternyata yang meracun daging itu perempuan. Ketika ditangkap, dipanggil, inilah nampak Yahudi ini. Yahudi ini jahat, sudahlah jahat, cerdas. Berjumpa kejahatan dengan kecerdasan. Ada orang cerdas tak jahat, ada orang jahat tak cerdas. Cerdas jahat, ini yang paling bahaya, yang disebut sekarang dengan kenakalan intelektual. Yahudi punya kerja. Ketika ditangkap ini si perempuan, ditanya, mengapa kamu racun Muhammad? Apa jawab dia? Saya mau menguji Muhammad itu Nabi asli apa Nabi palsu. Kalau dia Nabi asli pasti tak mati. Kalau dia Nabi palsu pasti dia mati. Nabi SAW memaafkan karena Nabi itu pemaaf. Nabi tak menghukum dia sama sekali. Tapi si perempuan yang meracun Nabi itu dihukum mati karena hukum kisas berlaku. Nyawa balas nyawa. Bukan karena Nabi balas dendam. Sahabat Nabi yang ikut undangan itu mati kontan, maka dituntut balas. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Nabi Muhammad mereka racun. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Cara zahir, apakah mereka lakukan cara batin? Ya. Apa itu cara batin? Mereka pakai sihir. Maka Nabi SAW pun pernah kena sihir. Mereka sihir Nabi. Lalu karena Nabi ini ditolong Allah, datang malaikat Jibril beritahu. Maka salah seorang sahabat diperintahkan terjun ke dalam sebuah sumur. Di dalam sumur itu diambillah ikatan tali. Ternyata setelah ditarik ke atas, mereka curi rambut Nabi. Dari tukang sisir Nabi, mereka curi rambut itu, diikatkan kesimpulan tali. Itulah yang kita baca dalam surat Al-Alaq, Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad. Aku berlindung dari nafasat. Nafasat artinya perempuan yang meniup-niup. Fil uqad. Uqad artinya simpulan tali. Mereka simpulkan tali, lalu mereka masukkan rambut Nabi ke dalam simpulan tali. Kemudian nafasat, mereka tiup-tiup. Tiup-tiup supaya disihirlah Nabi. Jumlah ikatan simpulan tali itu 11 simpulan tali. Turunlah 11 ayat membatalkan sihir itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Turun 11 ayat itu, terbukalah 11 tali simpulan yang dimasukkan rambut Nabi ke dalam setiap ikatan. Cara zahir, cara batin mereka lakukan membunuh Nabi. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ulah Bani Israel pada masa dulu. Lalu kemudian karena kejahatan mereka, mereka pun terusir dari kota Madinah. Akhirnya perkampungan Yahudi itu kosong. Lalu mereka pun menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya masuklah ke zaman modern ini. Ada seorang dokter yang juga wartawan, orang Yahudi, tinggalnya di Rusia, namanya Theodor Herzl. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan orang-orang Yahudi untuk membuat negara. Balik ke kampung halaman di Palestina. Maka tahun 1948 berkumpullah Yahudi. Akhirnya mereka meminta kepada Inggris. Saat itu Palestina dijajah oleh Inggris, minta tanah. Karena Inggris bergabung, punya kedekatan, akhirnya memberikan tanah Palestina kepada Theodor Herzl dan yang lain-lain.
maka sejak 1948 kembalilah mereka ke Palestina, mencaplok menjajah Palestina. Sampai sekarang, berapa sekarang jumlah Yahudi yang balik ke Palestina? Jumlahnya sekarang 5 juta orang. Dari seluruh dunia balik mereka untuk mengambil Palestina dari tangan umat Islam. Maka kalau kita lihat Masjidil Aqsa itu tinggal atasnya saja lagi, bawahnya sudah digerogoti seperti tikus menggerogotinya dengan lubang terowongan-terowongan, tinggal jatuhnya saja lagi. Dan umumnya tokoh-tokoh kejahatan dunia ini, kalau ditelusuri anak dari siapa dia, cucu siapa dia, keturunan siapa dia, berawal itu semua dari Israel. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam dunia komunis ada yang disebut dengan aliran Marxisme, komunis, tak bertuhan. Marxisme ini tokohnya namanya Karl Marx. Karl Marx itu pendiri Marxisme. Karl Marx itu orang Yahudi. Ada tokoh dalam psikologi yang juga mengatakan tak ada Tuhan. Kata dia, Tuhan itu bukanlah Allah SWT, tapi dia Tuhan diciptakan oleh manusia sendiri dalam otaknya. Bukan Allah menciptakan manusia, manusia yang menciptakan Tuhan dalam isi kepalanya. Itu tokoh namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu pun Yahudi, orang Israel. Ada tokoh perfilman dunia, segala film di dunia ini dia pembuatnya, paling cerdas otaknya, namanya Steven Spielberg. Itu pun juga orang Yahudi. Semua berita yang kita baca di dunia ini keluar dari kantor berita. Kantor berita nomor 1 di dunia namanya Reuters. Kantor berita Reuters itu milik orang Yahudi. Tokoh ekonom dunia yang memegang tampuk kekuasaan ekonomi dunia, George Soros di Amerika. George Soros itu pun orang Yahudi. Bisa Bapak Ibu bayangkan kekuasaan Yahudi. Dunia ini sudah dia kuasai. Kiblat orang Islam, kiblat pertama Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya Nabi dikuasai, orang Islamnya dibunuh. Tapi orang Islam pula tak seperti gesitnya orang Yahudi. Kemana orang Islam yang jumlahnya banyak? Negara Arab saja jumlahnya 22 negara. Orang Islam sengaja dipecah belah. Orang Islam sengaja dibuat hancur berkeping-keping. Orang Yahudi bersatu menguasai dunia dengan segala macam aspeknya. Yang ahli film, ahli berita, ahli psikologi, ahli pemikiran, ahli politik, mereka menguasai. Semuanya bersatu menjadi satu. Orang Islam jangankan untuk bersatu, bersatu solat subuh saja payah. Antara yang berkunut tak berkunut heboh. Bersatu untuk hal-hal yang sunat saja payah. Oleh sebab itu, apa gunanya kita kaji masalah Yahudi malam ini? Menyadarkan kembali, menengok kembali ke belakang. Kalau kita mau selamat, kembali kepada tuntunan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Menengok musuh. Dengan menengok musuh, sadarlah kita apa yang sudah kita persiapkan. Bukan berarti setelah ini kita pergi ke Palestina terlalu jauh. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Dalam hadis Nabi disebutkan, man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan peralatan perang, faqad ghaza, dia sama macam orang berperang. Utsman bin Affan tak ikut perang. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia dapat pahala perang Badar. Apa sebab? Menyumbang dana untuk perang Badar. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang tahu informasi yang bagus, yang baik, tak ada kecurangan, pengiriman dana, kirim dana ke Palestina sesuai yang kita mampu. Untuk apa? Membuatkan sumur bor. Di Palestina buat sumur bor mahal, mungkin 100 juta untuk satu. Ikut kita menyumbang, memberikan air minum, memberikan alat-alat medis kesehatan, membantu persalinan gratis, mengobati yang terluka dan lain sebagainya. Karena untuk terjun langsung kita tak mampu. Yang punya biaya kirim, biaya tak ada, karena kita pun terbatas. Apa yang bisa kita mampu? Doa. Paling tidak saya kalau khutbah Jumat saya selipkan juga dalam doa. Karena dalam khutbah Jumat itu orang mengaminkan, jamaah ramai, masjid penuh. Maka dengan doa yang banyak itu mungkin Allah Ta'ala kasihan. Maka Allah perkenankan doa, Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Ya Allah, tolonglah para mujahidin di Palestina.
Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkanlah musuh engkau, musuh agama, Yahud wa man wa malahum, orang-orang Yahudi dan negara-negara yang menolong mereka. Sudahlah membantu finansial, uang tak bisa, menggerakkan anak lidah berdoa pun tak mau, apalagi yang lebih ringan daripada itu. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka momen-momen penting itu kembali kita bangkitkan untuk membangkitkan semangat cinta kepada, balik kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka agamanya tak benar, ajarannya banyak diselewengkan. Apa kerja orang Yahudi itu? Kata Allah dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka ubah itu kalimat, mereka otak-atik sesuai dengan kemauannya. Itu disebut dalam Quran. Itu kerja Yahudi. Apa kerjanya yang lain? Yaktubunal kitaba bi aidihim. Dia tulis dengan tangannya sendiri. Setelah dia tulis, yaquluna hadza min indillah. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja orang Yahudi. Maka jangan heran kitab sucinya tulisan tangan orang per orang yang mengaku dapat dari Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tak menurunkan sedikit pun. Namanya tetap disebut mereka dengan Taurat, tapi bukan itu Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sudah mereka rusak, mereka hancurkan, mereka bolak-balik isinya sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kekuatan umat Islam tak lain tak bukan kalau kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dulu umat Islam pernah menguasai Palestina ketika kuat, tapi ketika lemah, disitulah orang mengambil yang pernah dimiliki oleh umat Islam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kira-kira tanggal berapa Nabi Musa menyelamatkan orang Israel dari Mesir ke Palestina melewati Laut Merah, dan saat itu tenggelamlah Fir'aun yang mengejarnya? Maka disebutkan dalam hadis sahih, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Qadima Rasulullah al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Wa ra'a al-yahud tasumu yauma Asyura. Nabi menengok orang Yahudi puasa Asyura. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadza? Mengapa kamu puasa hari ini?" Lalu jawab mereka, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa." Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Fasamahu. Maka Nabi Musa berpuasa. Lalu apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Maka Nabi pun disebutkan dalam hadis, fasamahu wa amara bisyamihi. Nabi pun melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan puasa Asyura. Sebelum puasa Ramadan, Asyura ini wajib. Tapi setelah Ramadan, gugur, dia tidak lagi wajib, tapi sekedar sunat saja. Apa keutamaannya? Keutamaannya kata Nabi SAW, yukaffirus sanatal madiyata, mengampuni dosa setahun yang lalu. InsyaAllah tanggal 10 Asyura itu nanti jatuh pada hari Sabtu. Jadi Bapak dan Ibu yang diberikan Allah kesehatan, kesempatan, jangan sampai tinggal puasa Asyura, karena ini penting sekali diampuni Allah dosa yang kecil-kecil setahun yang lalu. Begitu menurut para ulama. Adapun hadis tentang pengampunan dosa disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Yang paling bagus puasa Asyura ada 3 tingkatan. Tingkatan paling bagus 9, 10, 11. Jumat, Sabtu, Ahad. Tak bisa 3 hari, 2 hari. 9, 10. Sabtu, Jumat, Sabtu. Tidak bisa 2 hari, sehari saja. Pada tanggal 10 saja. Tapi kata Ibnu Abbas, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan Yahudi. Yahudi melaksanakan puasanya 1 hari, 10 saja. Maka bedakan diri dengan Yahudi 9 dan 10. Begitu menurut sunnah Nabi SAW. Andai tidak punya kemampuan, tidak juga berdosa. Tapi kalau kita badan sehat, tidak dalam keadaan musafir, tidak pula dalam keadaan sakit, maka alangkah baiknya puasa ini kita laksanakan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita kaji
sejarah Yahudi dan perbuatan mereka kepada nabi-nabi, dan kita kaji juga Allah menyelamatkan mereka karena kesalehan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan kita turut berpuasa bukan karena Israelnya tapi karena Nabi Musa alaihissalam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita sampai pada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah SWT. Maka mari kita isi dengan amal-amal saleh, di antaranya berpuasa sunat, memperbanyak salat-salat sunat, memperbanyak zikir dan doa. Intinya kita dekatkan diri kepada Allah SWT di antara 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram itu, ini adalah bulan terakhir, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 yang berurutan, sedangkan 1 lagi adalah bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan seputar kajian kita malam ini, ataupun tentang hadis yang berkaitan dengan puasa di bulan Muharram dan Ashura. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Bapak sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyinggung masalah Khalifah Utsman bin Affan. Kita kenal di dalam sejarah, ya, konteks sejarah mengatakan di masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, periode pertama amat baik, pada periode yang kedua dikatakan ada di situ nepotisme katanya Ustaz. Kita ingin tahu apakah betul Utsman bin Affan itu nepotisme. Kalau memang betul dia, berarti apalah celaan Allah kepada orang-orang yang menganggap dia nepotisme tadi. Terima kasih. Para sahabat itu disebutkan dalam Al-Quran, As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan amal saleh, berbuat baik, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridai Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh mencela para sahabat. Sampai-sampai apa kata Nabi? La tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla ahadin zahaban, seandainya kamu sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, lam yasil muddahu, tak sampai nasifahu, tak sampai setengah mudnya. Ada emas kita saat ini sebesar bukit Uhud, kita sedekahkan, tak sampai setengah mud segenggam mereka. Kenapa? Karena mereka masuk Islam pada saat tekanan yang kuat. Mereka bersedekah pada saat tekanan yang hebat, tapi mereka mampu berbuat baik. Oleh sebab itu yang mengejek mencela Utsman bin Affan, kebanyakan itu ditulis oleh para sejarawan orientalis. Orientalis itu bukan orang Islam. Oriental artinya timur, orientalis artinya orang barat yang mengkaji timur. Dan mereka umumnya musuh-musuh Allah, sengaja mencari kelemahan, titik kelemahan. Ada namanya Snok Horgronye. Saking inginnya menghancurkan Islam, pura-pura masuk Islam, dia robah namanya menjadi Abdul Ghafur, tinggal di Makkah selama 6 bulan. Setelah itu baru dia pergi ke Aceh, mengacaukan Aceh, membolak-balik mengkacaukan perbedaan mazhab di Aceh. Lalu dia mengatakan orang Aceh yang mau perang, jihad fisabilillah, meninggalkan anak istri keluarga, menghabiskan harta dan nyawa demi untuk masuk surga, itu orang gila. Akhirnya didirikannya lah rumah sakit jiwa, dan itu masih ada sekarang berdiri di Sabang, Pulau Sabang. Itu atas usul Snok Horgronye. Jadi orang yang mau jihad fisabilillah itu orang gila menurut definisi dia. Maka semua para pejuang jihad Aceh dimasukkan ke dalam penjara itu. Jadi orang-orang barat ingin mencari kelemahan Islam, mengatakan itu. Bahwa itu terjadi pada pemerintahan khilafah Utsman bin Affan, bukan Utsman bin Affan itu salah, tapi karena beliau menjabat khalifah itu terlalu lama, usianya tua, maka dia tidak terkontrol lagi. Dia sibuk beribadah, lagu bawahan-bawahannya itu menggunakan kekuasaan itu. Tapi orientalis tak menulis begitu. Mereka menulis seolah-olah Utsman bin Affan itu, apa kata mereka tentang sahabat? Dalam istilah Inggris mereka sebut sahabat itu animal politics, animal binatang, politik.
binatang yang berpolitik. Bagaimana politik binatang? Bapak Ibu bisa tengok bagaimana politik singa menerkam yang lemah, lalu mereka samakan seperti binatang. Na'udzubillah. Kalau sampai ada orang Islam percaya pada tulisan orientalis, dia tuduh Utsman bin Affan itu nepotisme, padahal setiap salat tarawih Al-Khalifatus Salis Utsman bin Affan radhiyallahu an, mulutnya mengatakan radhiyallahu an, tapi menuduh nepotisme. Lain di mulut, lain ucapan. Apa maknanya? Munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Oleh sebab itu kita membaca sejarah para sahabat, bacalah dengan kritisisme otak, tapi juga dengan keimanan hati. Barulah kita dapat menerima itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz, di waktu sholat itu kita berlindung dari orang-orang yang dimurkai Allah. Kemudian pada akhir sholat kita juga berselawat kepada Rasulullah berserta Nabi Ibrahim, pengikut dan keturunannya. Ini kembali kepada Israel ya tadi, bagaimana nih Ustaz? Kita senantiasa berlindung daripada orang-orang yang dimurkai Allah pada Al-Fatihah tadi. Kemudian di akhir sholat kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah, kemudian Nabi Ibrahim, pengikut dan keluarga dan pengikutnya juga. Jadi kembali kepada peristiwa Israelia tadi, gimana ini Ustaz? Ya, ketika kita mengatakan kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan anak cucu cicit Ibrahim. Kalau begitu Israel sana pun masuk juga. Apa maknanya? Nampaknya kontradiktif. Padahal kita minta ghairil maghdubi alaihim, lalu disebutkan wa ala ali Ibrahim. Maka biasanya yang disebut dengan keluarga itu adalah orang yang mengikuti jejaknya yang baik. Kalau ada seorang bapak, anaknya 10, lalu ada satu yang tak baik, maka dia itu dikeluarkan dari keluarga. Maka dalam Islam yang menyebabkan putus warisan, pertama putus pernikahan, yang kedua pindah agama, yang ketiga membunuh. Mengapa bisa putus, tak lagi dianggap anak? Anak tak dapat warisan bapak tak dapat oleh anak. Disebabkan apa? Pindah agama, dan ketika terjadi pembunuhan. Itu yang mereka lakukan. Mereka pindah dari agama tauhid kepada agama syirik. Ibrahim mengajarkan tauhid, Allah satu, tapi Israel Tuhannya dua. Satu Tuhan Yahweh, satu Tuhan Elohim. Dan mereka pula saling bunuh-membunuh. Maka mereka sudah dikeluarkan dari Ali Ibrahim. Jadi ketika yang kita sebut itu kama sallaita ala ali Ibrahim, maka yang tak baik tadi tak masuk. Bahwa mereka keturunan Nabi, ya, tapi apakah yang baik itu ada pada dirinya? Tidak ada. Lalu apakah kalau keturunan Nabi dapat keselamatan karena darah Nabi? Tidak. Siapa contohnya? Keturunan Ismail. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, itu semua keturunan Ismail. Tapi apakah dapat diselamatkan nyawa, diselamatkan amal Abu Talib? Tidak, walaupun dia keturunan Nabi Ismail. Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Fihr bin Kilab, sampai nasabnya ke atas, langsung ada darah Nabi Ibrahim dalam diri Abu Talib. Tapi apa kata Nabi? Yablu ka'baihi, api neraka sampai ke kedua kakinya, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Jadi keturunan Nabi tak dapat dijadikan sebagai jaminan. Oleh sebab itu ketika mereka menyatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi, kata mereka, Allah bantas dalam Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, akan tetapi dia agama hanif, musliman, muslim. Apa makna hanif? Hanif artinya condong kepada kebenaran. Ini benar, ini tak benar. Nabi Ibrahim itu hanif, condong pada kebenaran. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada kontradiktif antara ghairil maghdubi alaihim, orang Yahudi Israel yang tak baik, sedangkan sallaita kama sallaita ala Ibrahim, kepada anak cucu keturunan Ibrahim yang baik-baik saja. Oleh sebab itu Allah muliakan Ismail, Allah muliakan Musa, Allah muliakan Isa, Allah muliakan Zakaria, Allah muliakan Yahya.
bukan karena dia keturunan Nabi Yakub, tapi karena dia beramal saleh. Allah hinakan Kan'an, anak kandung Nabi Nuh. Apa kata Allah Ta'ala ketika Nabi Nuh minta selamatkan? Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli, itu anakku, tolong selamatkan ya Allah, kata Nabi Nuh. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan ahli, dia bukan keluargamu. Padahal anak kandung Nabi Nuh. Apa sebab ditolak? Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Jadi yang diakui bukan karena darah Yahudi Israelnya, tapi karena amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, tadi dari apa uraian yang Bapak Ustadz sampaikan, mungkin kami menangkap bahwasanya Bani Israel ataupun Yahudi itu berdasarkan garis keturunan. Dalam arti berarti dari gennya gitu. Apabila bapak ibunya Yahudi atau Israel, berarti keturunan. Jadi bagaimana dengan seandainya kita mendapat informasi seseorang itu menikah dengan orang Yahudi, apakah otomatis keturunan itu adalah Yahudi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pernah melihat di beberapa majalah, apakah majalah Sabili dan lain sebagainya, itu ada dari keturunan Yahudi memeluk agama Islam. Apakah dalam hal ini Yahudi itu pemahaman ataupun keturunan? Jadi ini mohon dijelaskan, karena bisa jadi mungkin karena hidayah Allah mereka menjadi Muslim. Jadi apakah dinamakan juga Yahudi? Yang selanjutnya adalah yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap Yahudi ataupun Israel? Karena di berbagai media dan produk-produk yang mereka miliki, seperti kalau tidak salah laptop gitu ya, yang Pentium itu adalah buah karya dari orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana sikap kita terhadap produk-produk mereka? Terima kasih. Baik. Dua pertanyaan. Apakah Yahudi Israel itu agama atau bangsa? Maka Yahudi Israel itu bangsa yang juga agama. Maka tidak ada istilah Yahudinisasi. Ada Kristenisasi. Siapa saja bisa masuk Kristen, tapi orang tak bisa masuk Yahudi. Mengapa? Karena Yahudi yang bukan garis keturunan Yahudi tak bisa. Kita tak bisa masuk agama Yahudi. Makanya ada pertentangan antara Yahudi yang berasal dari Ethiopia, ketika mereka mau masuk ke Palestina tak diberi masuk. Karena Yahudi itu putih, yang dari Ethiopia hitam, maka tidak diterima karena mereka tak mengakui kulit hitam. Lalu bagaimana dengan orang yang keturunan Yahudi masuk Islam? Apakah dia dapat diterima sebagai muslim? Ya. Karena dalam Islam itu tidak membedakan warna kulit. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok hati kamu. Maka Yahudi banyak yang masuk Islam. Ada namanya Husain. Husain itu pendeta Yahudi. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia datang menjumpai Nabi, dia tanyakan beberapa pertanyaan rahasia yang hanya dapat dijawab oleh seorang Nabi. Setelah dia yakin ini Nabi Muhammad, dia masuk Islam. Lalu ketika dia berada di rumah Nabi, datang orang Yahudi. Mereka mau bertanya. Lalu sebelum mereka masuk, Nabi tanya, kamu kenal Husain? Mereka jawab, ya, kami kenal Husain. Siapa Husain itu? Mereka jawab, Husain itu pendeta kami, orang yang paling suci, orang keturunan orang-orang mulia. Lalu kata Nabi, Husain ada dalam rumah saya dan dia sudah masuk Islam. Dia sekarang seorang muslim. Lalu Nabi tanya lagi, siapa Husain itu? Mereka jawab, Husain adalah orang yang paling jahat, anak keturunan dari orang yang paling jahat. Di saat yang sama mereka puji, di saat yang sama mereka jatuhkan. Mengapa? Bukan karena garis keturunannya, tapi karena dia sudah pindah agama. Dirubah Nabi namanya dari Husain menjadi Abdullah bin Salam. Dialah seorang Yahudi yang masuk Islam. Ada lagi namanya Ka'bul Ahbar, ada lagi namanya Tamim Ad-Dari. Ini orang Yahudi yang masuk Islam. Dan di antara istri Nabi itu ada satu orang Yahudi, anak kepala suku, namanya Sofiyah, nama bapaknya Huyai, nama datuknya Akhtab. Nama lengkapnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dan dia keturunan Yahudi. Seandainya Yahudi tak boleh masuk Islam, maka pasti mereka ditolak Nabi.
Yang dilihat bukan garis keturunannya. Kalau sudah dia bersyahadat, maka dia pun menjadi seorang muslim. Tahukah pendeta-pendeta Yahudi itu bahwa Nabi Muhammad itu nabi? Ya. Siapa yang mengatakan? Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pendeta-pendeta Israel tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka. Na'udzubillah, anak kandung bapak tabrakan, wajahnya hancur, orang lain tak dapat kenal, tapi bapak bisa mengenali lewat ujung kakinya, lewat ujung jari tangannya, karena bapak mengenal dia. Orang Yahudi mengenal Muhammad, pendeta Yahudi kenal dengan Muhammad seperti mereka kenal anak kandung mereka sendiri. Lalu ayat ini ditanyakan kepada Husain yang masuk Islam. Hai Husain, kata Allah dalam Quran, pendeta Israel kenal dengan Muhammad seperti mengenal anak sendiri. Apa betul kamu kenal Muhammad itu nabi? Apa jawab Husain? Saya lebih kenal Muhammad daripada anak kandung saya sendiri. Saya lebih yakin Muhammad itu nabi daripada anak kandung saya itu. Apa betul dia anak saya? Lalu ditanya lagi ke Husain, mengapa jawabanmu begitu? Muhammad itu nabi, saya tengok tanda-tanda pada dirinya seperti disebutkan dalam Taurat. Sedangkan anak kandung saya tak yakin 100%. Boleh jadi istri saya berselingkuh dan dia bukan anak saya. Jawaban Husain. Oleh sebab itu, mereka yang tak mengikuti Nabi Muhammad bukan karena tak tahu. Lalu apa yang menyebabkan mereka tak beriman? Baghyam bainahum. Makna baghyan itu dalam tafsir disebut hasadan, hasad, dengki. Mereka tak suka kenapa Nabi terakhir itu keturunan Ismail, mengapa bukan keturunan Ishak. Itulah yang menyebabkan mereka tak siap. Adapun yang siap, maka mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi, pertanyaan kedua berkaitan dengan produk Yahudi. Orang Yahudi kalau dia cerdas, terkenal, lalu dia buat produk, dia bawa nama Tuhannya. Itu beda dengan orang Islam. Orang Islam agak terkenal sedikit, jangankan nama Tuhannya, nama Islamnya dia robah jadi nama Barat. Yahudi tak begitu. Yahudi nama Tuhannya dua, satu Yahweh, satu Elohim. Lalu penyembah ini masuk ahli internet, maka dia buat nama Tuhan itu ke dalam internet, Yahweh, yahoo.com. Kalau begitu haram kita pakai? Tidak, kita boleh pakai karena itu kan alat komunikasi. Maka tak apa-apa kita pakai email. Begitu juga dengan penemu Facebook. Penemu Facebook itu Yahudi. Orang Yahudi kalau dia mau mencurahkan susah hatinya ke dinding. Dinding itu namanya Mabka. Letaknya di Palestina di bawah Masjid Al-Aqsa. Disitulah mereka berkeluh kesah ke dinding. Dinding itu bahasa Inggrisnya wall. Mengapa dinding Facebook itu disebut dengan wall? Mengapa tak disebut dengan halaman? Mengapa tak disebut dengan page, lembar? Mengapa disebut dengan wall? Karena dia mau ambil dinding. Dan orang Islam pun ikut-ikutan Yahudi, mengadukan keluh kesahnya ke dinding Facebook. Percaya atau tidak, bukalah wall sekarang, berapa ratus ribu orang Islam yang curhat ke dinding, seperti orang Yahudi yang curhat ke dinding ratapan di Palestina. Maka apa kata Nabi? La tattabi'unna sunnata man kana qablakum. Kamu akan ikut tradisi Israel, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuhu, kamu pun ikut juga masuk ke lubang biawak. Oh, kalau begitu haram kita pakai Facebook? Tak haram. Tapi jangan muatkan situ di wall tu curhat. Muatkan di situ, hadirin hadirat, hadiri majlis pengajian Islamic Center Rokan Hulu. Pasangkan foto saya di situ, masukkan di wall. Tak masalah. Tapi kalau sampai curhat di situ, masalah keluarga, dikomen pula oleh orang lain, maka apa beda kita dengan Yahudi? Siapa yang punya ide itu? Yahudi. Terbukalah segala rahasia. Habis waktu banyak orang. Orang bisa bapak ibu bayangkan, habis waktunya berjam-jam untuk itu. Percaya atau tidak?
Ulah siapa itu? Yahudi. Kita salahkankah dia? Dia memang salah, tapi kita pun punya sumbangsih juga kesalahan. Kalau kita tidak mau ikut salah, bisa. Jadi penggunaan ini sebagai alat komunikasi boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Apa dalil boleh menggunakan alat non-muslim yang tak berkaitan dengan agama? Nabi ketika hijrah, ini kota Madinah, ini kota Makkah. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu pakai gaet. Karena Nabi tak langsung jalan kaki dibimbing malaikat Jibril, enggak. Nabi tak berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan mana ke Madinah, enggak. Dibimbing gaet. Nama gaetnya itu Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid itu non-muslim. Kok boleh pakai jasa non-muslim? Dalam kerangka pakai jasa yang dipakai pengetahuan otaknya tentang alat jalan menuju Madinah. Adapun agamanya lakum dinukum waliyadin. Jadi yang tak berkaitan dengan agama boleh. Nabi punya pembantu Yahudi. Mengapa tak Nabi pakai pembantu orang Islam banyak? Nabi mau mengajarkan interaksi sosial non-muslim, boleh. Ada pembantu Nabi Yahudi, ketika dia sakit, Nabi datang menjenguk, masuk Islam, tersentuh hatinya karena Nabi. Oleh sebab itu banyak orang lain masuk Islam karena interaksi sosial. Bagaimana orang mau tahu Islam itu lembut kalau kita tak bergaul? Oleh sebab itu menggunakan alatnya, bergaul, berinteraksi sosial, selama tak ada mengait dengan akidah, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ingin ditanyakan dan mendapatkan jawabannya otentik dari Ustadz adalah antara lain ada orang-orang yang telah mencapai level-level amalan tertentu, artinya bukan abangan lagi Ustadz, sudah tinggi. Satu hari mencegat saya, mengatakan bahwa kajian roh itu bukan untuk umum. Kajian roh itu harus untuk orang-orang tingkat tinggi, tidak bisa sembarangan. Sehingga hampir Ustadz yang saya undang ini turun panggung, menukar judulnya. Untunglah tidak jadi, sehingga ingin kali ini saya mendapatkan jawaban yang konkret dari Ustadz. Kebenarannya, apakah kajian roh itu hanya untuk komunitas tertentu saja yang sudah tinggi amalannya? Tidak boleh untuk sembarang orang. Jadi mohon penjelasan. Yang kedua, di mana di dalam tubuh kita ini sisi roh itu di mana? Apakah di jantung, di kerongkongan, atau di mana? Mungkin Ustadz pernah baca atau pernah dengar. Dan yang terakhir, orang sering bercerita surga dan neraka. Banyak orang mengatakan bahwa surga itu di atas. Mungkin semua kita sudah tahu. Jadi surga neraka itu di mana Ustadz? Apakah di bawah atau gimana tempatnya? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang kajian roh. Dalam Islam tidak ada kapling-kapling ilmu. Ini ilmu fulan, ilmu fulan, ini ilmu fulan. Maka Nabi menyampaikan di Masjid Nabawi, dari mulai Bilal bin Rabah yang berkulit hitam, Ammar bin Yasir yang hamba sahaya, Utsman bin Affan yang kaya raya, sampailah pula Umar bin Khattab yang kuat, semuanya mendapatkan ilmu yang sama. Bahkan dalam Islam kalau sampai orang ditanya tentang ilmu, lalu dia bersembunyi mengatakan, oh ini rahasia. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, dia sembunyikan. Uljima yaumal qiyamah, maka mulutnya akan diikat dengan tali kekang. Bilijamin min narin, dari tali kekang yang terbuat dari api neraka. Tak ada istilah kapling ilmu, maka mesti dijelaskan. Tapi ketika menjelaskannya pula, ditengok otaknya menangkap atau tidak. Khatibun nasa ala qadri uqulihim, sampaikanlah sesuatu kepada orang sesuai dengan kadar daya tangkapnya. Supaya apa? Jangan sampai dia mendustakan Allah dan Rasul. Jadi tidak ada ini khusus orang tertentu, tidak ada dalam Islam demikian. Lalu kemudian yang berkaitan dengan roh, bolehkah seseorang berijtihad masalah roh? Ini menurut saya, karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, qulir ruh, katakanlah ruh min amri rabbi, ruh urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, tidaklah kamu diberitahu tentang ruh illa qalila, melainkan pengetahuan yang sedikit. Maka kalau ada orang mengatakan roh itu letaknya di dalam tangkai jantung, berdasarkan apa? Mana ayat Al-Quran?
mana hadis Nabi, tak ada dalam ayat, tak ada dalam hadis, pendapat ulama, maka ijtihad lain kepala lain isinya, bukan pengetahuan yang mutlak tak terbantahkan. Apakah di ujung kaki, apakah di tangkai jantung, apakah di dalam otak, apakah di kerongkongan, apakah di ujung hidung, Allah tak beritahukan tempat itu. Mengapa? Karena tempat itu tak membawa kepada amal. Kalau kita sibuk membahas itu, apa bedanya dengan sibuknya Israel membahas lembu itu yang warna kuning apa warna coklat? Lembunya yang sudah dipakai membajak apa belum? Lembunya yang sudah tua apa muda? Mengapa Allah tak sebutkan itu? Karena dia tak membawa kepada amal. Oleh sebab itu ketika Al-Quran turun, dia membawa kepada hidayah. Al-Quran menyebutkan tentang Ashabul Kahfi dengan anjing yang setia. Apa pelajaran yang dapat diambil? Bahwa seekor anjing begitu setianya kepada tuannya, titik. Tapi pada masa belakangan orang mulai bertanya-tanya, anjingnya jenis apa? Anjing herder apa anjing kampung? Warnanya warna apa? Akhirnya sibuklah membahas sesuatu yang tak membawa kepada amal. Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Nuh menyelamatkan binatang-binatang dalam sebuah perahu yang besar. Apa pelajaran yang diambil dari situ? Perlu mengikut hidayah seorang nabi sebelum datang azab. Binatang pun diselamatkan, tapi kalau kafir tak selamat. Tapi justru belakangan orang heboh membahas panjang sampan itu berapa meter, binatang yang dibawa berapa pasang. Akhirnya sibuk memikirkan sesuatu yang tak membawa kepada amal. Oleh sebab itu kajian dalam Islam seringkali berakhir kemana muara kaji ini? Apakah bermuara berujung pada amal, atau kita sibuk berputar-berputar di situ saja tanpa membawa kepada amal? Kalau sibuk berputar di situ, maka tak ada beda kita dengan Israel yang hanya membahas tentang warna lembu, jenis lembu dan lain sebagainya. Bahwa ada yang berijtihad, ya, ijtihad imam ini di leher berdasarkan hadis qabla an yugharghir. Dari hadis dia ambil, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba qabla an yugharghir, sebelum ghargharah. Tapi hadis itu bukan mengatakan nyawa di tenggorokan, menyebutkan sebelum nyawa sampai tenggorokan. Dia jadikan sebagai dalil. Maka itu ijtihad seseorang, bukan pendapat yang mutlak tak terbantahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang surga. Apakah surga itu sudah ada atau nanti belakangan baru diciptakan Allah Ta'ala? Maka menurut mayoritas jumhur ahli tafsir mengatakan surga itu sudah ada. Apa dalilnya? Allah Ta'ala mengatakan, ukhruj anta wa zaujukal jannah. Hai iblis, hai Adam, keluarlah engkau dan istrimu dari surga. Di situ digunakan kata al-jannah. Menurut bahasa Arab, al-nya di situ al-lil ahdi, menunjukkan surga yang satu dan dia sudah ada dulu, dimasuki oleh Adam dan kemudian Adam keluar. Berarti surga itu ada dulu dan sampai sekarang ada. Di mana letaknya? Letaknya di sama. Sama itu diambil dari kata sumu. Seringkali diterjemahkan sama langit, bukan langit. Makna sama diambil dari bahasa Arab sumu. Sumu artinya ketinggian, keagungan, tempat yang tinggi dan tempat yang agung. Mengapa ketika Neil Armstrong naik ke atas tak nampaknya surga? Apakah dia sampai ke tempat keagungan? Dia ke langit, ya. Tapi apakah dia sampai kepada tempat keagungan? Belum tentu sampai. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita disuruh untuk beramal supaya sampai ke sana, bukan disuruh mencari tempatnya lalu sibuk memikirkan itu, melupakan amal. Wallahu a'lam bishawab. Kami rasa kita cukupkan demikian dulu, Ustaz. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Inti dari kaji kita malam ini, mudah-mudahan dengan mengkaji Israel yang begitu hebat ingin menguasai dunia, mari kita kembali kepada tuntunan Al-Quran. Jaga pribadi keluarga kita, jangan sampai ikut-ikutan tradisi Yahudi Israel. Dan jangan lupa pula kita doakan saudara-saudara kita, bagi punya kemampuan finansial ditolong, yang tidak mendoakan maka mudah-mudahan Allah memberikan pahala jihad juga untuk kita. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.